kasih dalam Kristus, dan selamat berjumpa kembali tepatnya pada tanggal 1 Januari ini, di mana kami memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2012. Saudara sekalian, saya bersyukur dan berterima kasih sekali oleh karena kasih karunia dan kemurahan Allah saja yang memilih kami dan memilih saudara dan saya untuk dapat melihat kemuliaan Allah yang Dia pilih kita untuk menjadi saksinya di mana-mana. Dan untuk menjadi saksinya itu kami bergantung penuh kepada kekuatannya, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami sebagai penolong kami, penghibur kami, pengajar kami, pendidik kami, penuntun kami sampai kedatangannya. Saudara, siang hari ini saya mau ambil dari Wahyu 10 ayat yang mulai yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambilkan gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sungguh mulia. Saudara, kita dapat mempelajari Alkitab ini, firman Allah ini. Tapi ternyata sekedar mempelajari aja belum dapat membuat kita menjadi apa yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi saya ingin menghimbau saudara bahwa apa yang kita terima, yaitu firman Allah itu, seringkali kita suka memilih apakah ini masuk akal atau tidak. Tapi firman Allah dengan jelas mengatakan di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, yaitu gulungan kitab ini, yaitu firman Allah ini, dikatakannya kepadanya, ambillah dan makanlah dia. Jadi dengan kata lain, tidak perlu kita pikirkan atau bayangkan apa ini masuk akal atau tidak, menguntungkan atau tidak. Tapi yang jelas karena kita percaya, kita terima dengan sepenuh hati apa yang diperintahkannya dan melakukannya. Sehingga waktu dikatakannya makanlah, kita terima dan kita makan gulungan kitab ini yang sebenarnya tidak masuk di akal kalau menurut akal kita, ya. Tetapi karena ini adalah firman Allah, maka kita akan menerima dengan senang hati, kita akan memakannya dan memang terasa manis di mulut, tapi akan merasa pahit di dalam perut. Jadi firman Allah ini akan mengubah hidup kita, akan manis di mulut, tetapi dia akan terus mengguncangkan perut kita, dia akan terasa pahit di dalam perut kita kalau kita tidak mau men-sharekan itu kepada yang lain. Karena firman Allah ini hidup, firman Allah ini bergerak terus. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita dapat melakukan segala-galanya. Oleh sebab itu kita harus percaya sungguh, sebagaimana kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan kita percaya Dia adalah Allah kita, maka kita pun harus percaya akan perintahnya, akan firman-Nya, di mana Dia katakan, makanlah ini, terimalah dan makanlah. Kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, maka kita pun harus menerima apa yang diperintahkan. Dia katakan makanlah dan percayalah bahwa di dalam makanannya ini kita akan diberikan kepuasan di dalam segalanya. Oleh sebab itu dikatakannya ayat yang ke-11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi
kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin.